Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrudin Amri Rahmatullah dengan NIM 2124 dari jurusan Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas basis data modul 13, yaitu pembahasan tentang join. Oke, di sini mungkin langsung saja. Yang pertama itu soal A6 Select Dua Tabel. Soalnya tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasar nama kategorinya. Oke, di sini kita menggunakan codingan select. Jadi select P product name, P unit price, C kategori name. From produk P join kategori C. Nah, jadi di sini P ini gunanya sebagai nama pengganti dari kolom. Jadi supaya tidak terlalu banyak yang dijoinkan. Di sini P itu ada meliputi produk name dan unit price, dan yang C itu meliputi kategori name. Nah, jadi di sini produk P, kolom P join ke kategori C. Jadi kolom P digabungkan dengan kolom C gitu. On P kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, on P kategori ID, C kategori ID ini itu primary key atau foreign key-nya dari kedua kolom tadi. Kategori ID ini P kategori ID, C kategori ID. Lalu selanjutnya ada order by C kategori name. Nah, order by ini buat apa? Karena di soal diperintahkan untuk terurut berdasar nama kategorinya. Jadi untuk mengurutkannya itu kita menggunakan order by. Karena yang diperintahkan berdasarkan nama kategorinya, maka kita menggunakan order by C kategori name. Oke, langsung saja saya run. Nah, di sini ada nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya. Nama produknya itu misalkan Ipoh Coffee dengan unit price 46, dengan kategori name-nya itu beverage atau apa namanya, nama kategorinya ya beverage, dan dia urut berdasarkan nama kategorinya. Di sini jadi kelihatan urut kategori name-nya beverage, lalu ada condiments, lalu ada dairy produk. Semua urut berdasarkan abjad mulai dari B sampai ke abjad terakhir gitu. Selanjutnya A7, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Jadi di sini kita menggunakan seleksi C company name, O order ID, dan O order date. Jadi di sini lalu from order O join customer C. Jadi dari order yang O, kolom O, dia dijoinkan dengan customer C, on O customer ID sama dengan C customer ID, order by company name. Sama seperti di soal sebelumnya, di sini menggunakan kolom C dan juga kolom O, yang mana kolom O-nya itu digabungkan ke kolom C. Lalu order by itu diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Jadi order by C company name sesuai dengan soalnya nama perusahaan. Ya, mungkin langsung saja saya run. Nah, di sini company name-nya Alfred Vaterkiste dengan order ID-nya itu 10952 dan order date 19980316. Nah, jadi di sini kan di soal disuruh untuk mengurutkan berdasarkan nama perusahaan dengan menggunakan order by C company name, maka di sini company name-nya udah terurut ya, mulai dari huruf A, B, C, dan selanjutnya sampai dengan huruf terakhir. Oke, selanjutnya ada A8. Tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Jadi mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Kita menggunakan select, O order ID, O order date, dan OD product ID.
Jadi ada dua kolom. Yang pertama O dan juga ada OD. Yang mana OD itu yang akan dijoinkan dengan O melalui from order details OD, join order O, orders O. On the order ID sama dengan order ID. Jadi kita menggunakan apa namanya, dua kolom O dan OD, dan juga di sini order ID-nya itu primary key dan foreign key-nya. Oke, langsung saja saya run. Nah, di sini sudah tampil ID order, tanggal order, serta ID order yang dibeli pada order tersebut. Di sini ada order ID-nya sekian, order date itu tanggal ordernya, lalu ada produk ID-nya. Lanjut ke yang B, select lebih dari 2 tabel. Yang B ini mulai dari nomor 4, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang dijual. Oke, di sini keterangannya select lebih dari 2 tabel ya. Jadi kita menggunakan codingan select the order ID, O order date, P product name, P unit price. From order O, join order details O. On O order ID or DRD, join produk P. Dan di sini yang OD sama dengan OD produk ID sama dengan P produk ID. Jadi di sini ada beberapa kolom, mungkin ada OD, ada O, dan juga ada P. Nah, jadi di sini from order O, join order detail OD. Jadi di sini yang O, kolom O-nya itu dijoinkan ke order detail OD. Jadi yang O itu dijoinkan ke yang OD terlebih dahulu. Lalu di bawahnya itu kan sama seperti yang sebelumnya itu kayak menggunakan primary ID dan primary key dan foreign key-nya. O order ID sama dengan OD order ID. Nah, jadi setelah menggunakan foreign key dan primary key itu yang O ini tadi, O sama dengan OD, itu dijoinkan lagi ke produk P. Jadi kayak ada 2 kali proses join yang terjadi. Yang pertama ada yang O join ke OD, lalu hasil join itu dijoinkan, hasil join dari O dan OD itu dijoinkan kembali dengan produk P gitu. Lalu OD produk ID sama dengan P produk ID. Jadi ada 2 proses join yang terjadi pada yang B ini. Pertama menggabungkan 2, lalu hasil dari penggabungan 2 itu digabungkan kembali dengan 1 kolom. Mungkin selanjutnya akan kita run saja. Nah, di sini yang pertama tadi, sesuai yang saya jelaskan, order O, order join ke order detail. Jadi order ID, order date. Yang order date-nya itu join ke order ID. Nah, di sini sudah ada order date, order ID, lalu dijoinkan ke product name dan unit price yang P. Ya, product name dan juga ada unit price-nya. Oke. Lalu selanjutnya yang B5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Oke. Di sini kita menggunakan select first name, last name as nama lengkap. Jadi first name dan last name ini digabung menggunakan spasi dengan jarak dengan pemisahannya spasi, dan diganti nama menjadi nama lengkap. Lalu T territory description. Jadi kayak territory description ini kayak mendeskripsikan teritorinya. From employee A, join employee territories. On a employee ID sama dengan et employee ID, join territories T, on et territory ID sama dengan T territory ID. Mungkin langsung saja saya run. Nah, di sini sesuai yang pertama tadi, first name dan last name-nya digabung dengan pemisahnya itu spasi, dan nama kolomnya diganti menjadi nama lengkap. Oke. Lalu territory description. Jadi from employees, join employees territory IT. Nah, jadi
employee ID itu digabungkan dengan territory state. Dan di sini keluarnya di territory description. Dengan ini primary key dan foreign key-nya yang tertera pada codingan. Oke, mungkin selanjutnya B6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Oke, jadi di sini kita menggunakan select C company name, order ID, order date, O ship name. From orders, O join customer C. On C customer ID sama dengan customer ID. Jadi di sini ada company name, ada dua kolom yang yaitu C dan O. Nah, jadi yang C ini terdiri dari company name dan yang O itu ada order ID, order date dan ship name. Jadi from order O join customer C. Jadi digabungin sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang O digabungin ke C dan lalu on si customer ID sama dengan O customer ID itu primary key dan foreign key-nya. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini muncul company name-nya, lalu order ID, order date, dan ship name-nya, shipper yang mengirimkan barang. Di ya, sudah benar codingannya. Lalu yang ketujuh, B7, ada tampilkan nama-nama supplier beserta nama-nama kategori barang yang disuplainya. Jadi di sini kita menggunakan select as company name, C kategori name, from supplier as join product key. On as supplier ID sama dengan P supplier ID, join kategori C. On P kategoris ID sama dengan C kategoris ID. Jadi yang pertama itu kita select. Jadi kita pilih as company name dan kategori name-nya. Lalu di sini ada from supplier S join produk P. Jadi yang suppliernya ini kita gabungkan dengan produk P. Jadi yang S, kolom S kita gabungkan dengan kolom P terlebih dahulu. Lalu kita lihatkan primary key dan foreign key-nya. Lalu dijoinkan dengan kolom C, yaitu kategori C. Lalu seperti sebelumnya dimunculkan lagi primary key, foreign key-nya. Mungkin langsung saja saya run. Nah, di sini ada nama-nama supplier. Nama-nama suppliernya udah ada, serta nama kategori barang yang disuplainya. Oke, lanjut ke yang C. Yang C ini select multitable dengan syarat. Oke, jadi select multitable dengan syarat dimulai dari C5. C5. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Oke, sesuai dengan keterangannya, yaitu select multitable dengan syarat. Jadi di sini kita menggunakan codingan select P product name, P unit price, C kategori name. Yang mana from produk P join kategoris C. Jadi yang P itu digabungkan dengan C. On P kategori ID sama dengan C kategori ID. Where C kategori name I like beverage. And P unit price kurang dari 10. Jadi where ini kayak lokasinya di mana. Jadi kita select produk name, unit price, dan kategori name-nya, lalu dijoinkan yang P dengan yang C, kolom P dengan C, lalu kita cari tempatnya yang mana ada syarat untuk beverage-nya tersebut. Jadi beverage ini ada di kategori name. Jadi where C kategori name, like beverage, and P unit price kurang dari 10. Jadi sesuai dengan yang ada di soal, di mana kita hanya boleh disuruh untuk mencari yang produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Oke, mungkin langsung saja saya run. Nah, jadi di sini yang kategori name-nya beverage dengan harga di bawah $10 itu cuma dua, yaitu Guarana Fantastica dan Ron Barrow
close terbiar. Nah, jadi sesuai dengan yang diperintahkan di soal. Selanjutnya C6. C6 yaitu tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Oke, jadi kita menggunakan select C company name, C country, O order ID, O order date. From order O join customer C, jadi kolom O-nya digabungkan dengan kolom C. On O customer ID sama dengan C customer ID, where C country I like USA. Jadi ini untuk mengsortir atau mencari negaranya itu cuma yang dari USA, and extract year from or the date kurang dari 1997. Dan yang ini itu digunakan untuk mencari atau memberikan tanda bahwa yang pengirimannya itu sebelum tahun 1997. Lalu karena kita di sini di soal itu diminta untuk mengurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Jadi kita menggunakan order by or order date. Jadi mungkin langsung saja saya run. Oke, jadi di sini yang pertama yang akan kita cek yaitu USA. Semua country-nya sudah USA. Lalu untuk order date-nya semua ada di bawah tahun 1997. Tidak tertera semua 1996 dari atas sampai bawah. Dan semua juga sudah terurut berdasarkan order date dari tanggal yang paling dekat ke tanggal yang paling awal di tahun 1996 itu sampai ke yang paling dekat dengan 1997. Oke, mungkin selanjutnya ada C7, yang C7, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal, employee, dan dilakukan setelah tahun 1997. Ya, ini cukup banyak ya persyaratannya. Jadi yang pertama adalah select C company name, order ID, order date, dan S company name. Lalu kita gabungkan, kita joinkan yang kolom C dengan yang O. Lalu on C customer ID sama dengan O customer ID dijoinkan dengan shippers shippers S. Maaf. Lalu on O ship via sama dengan S shipper ID dijoinkan kembali ke employees ke kolom E. Lalu on O employee ID sama dengan E employee ID, where A country I like O ship country. Jadi where ini E country-nya itu sama dengan ship country-nya, and extract year from order date kurang dari 1997. Dan di sini yang terakhir sama seperti yang di atas itu untuk mencari order date yang kurang dari 1997. Mungkin langsung saya run saja. Oke, di sini sudah tertera semua, semuanya di bawah 1997 dengan company name dan dengan nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee. Oke. Lanjut ke C8. Itu ada untuk produk yang harganya 5 hingga $10. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi di sini kita menggunakan select P unit price, S company name, dan C kategori name. Lalu from produk P dijoinkan ke supplier S, on P supplier ID sama dengan S supplier ID dijoinkan ke kategori C. Lalu yang terakhir itu ada where P unit price between 5 and 10. Jadi di sini sebagai penentu yang harganya antara 5 hingga $10. Mungkin langsung saja kita run. Nah, jadi di sini sudah ya unit price-nya semua antara 5 hingga $10. Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang D, self join and outer join. D4, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2?
Oke, di sini sudah jelas ya dari soal jika S1 many dan S2 one. Dari situ kita bisa tahu untuk yang menjadi manajer itu ada di E2-nya karena dia one. Dan untuk key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin, maka kita menggunakan key report. Mungkin di sini select E1 report to E2 employee ID. From employees E1 join employees E2 on E1 report and report to sama dengan E2 employee ID. Ya, mungkin langsung saja saya coba. Nah, di sini tertera E1 dan E2-nya sudah tergabung. Jadi sudah terjoin. Oke, lanjut ke D6. Tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Jadi di sini kita menampilkan employee, yaitu select E2 first name, lalu dipisahkan dengan spasi, lalu ada E2 last name, S pimpinan. Lalu E1 first name, E1 last name, S bawahan. From employees, E1 left out join employees E2 on E1 reports to sama dengan E2 employees ID. Jadi di sini langsung saja kita coba. Kita di sini disuruh menampilkan nama lengkapnya, pimpinan dan employee-nya. Nah, jadi di sini yang pimpinan itu adalah pimpinannya dan employee itu bawahannya. Bawahan itu employee-nya. Di sini kita ganti menggunakan S itu. E2 first name, jadi nama yang ada di E2 first name dan last name-nya digabung dan nama tabelnya diubah jadi nama kolomnya diubah menjadi pimpinan, dan yang E1 first name dengan E1 last name itu digabung dan nama kolomnya diubah menjadi bawahan. Dan ya. Lalu yang terakhir ada di 9. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Oke, jadi di sini select E1 first name, E1 last name S pimpinan, E2 first name, E2 last name S bawahan. From employees E1 full outer join employees E2 on E1 employee ID sama dengan E2 reports to. Jadi di sini langsung saja kita run. Nah, jadi oh ya, di sini hasil tabelnya beda dengan yang D6. Kenapa? Karena yang D9 ini dia memasukkan semua nama pimpinan dan bawahan yang meskipun pimpinan tersebut tidak memiliki bawahan, maka dia tetap ikut masuk. Seperti contoh ini, Laura Talahan. Dia tidak memiliki bawahan, tetapi tetap dimasukkan karena kita menggunakan full outer join sesuai soalnya. Berbeda dengan yang D6, yang D6 tadi cuma pimpinan yang memiliki bawahan dan bawahan yang memiliki pimpinan. Jadi itu menggunakan left over join. Jadi D6 dan D9 itu kebalikannya. Yang D9 itu memasukkan semua datanya. Yang D6 jika apa yang diinginkan itu terpenuhi baru bisa masuk. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan tugas join mata kuliah basis data ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.